Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Fatanci, dan kali ini saya akan membuat hipotesis, lalu menguji regresi, dan juga menganalisis atau menginterpretasi data-data berikut ini, yaitu tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, di mana variabel X-nya itu ada ROA, DER, dan size, dan variabel Y-nya adalah nilai perusahaan atau Tobin's Cube. Kita mulai dari uji regresi. Kita ke data, lalu data analysis, ke bagian regression, klik OK, lalu kita input Y range-nya, input juga X-nya, X range-nya, labels dicentang, confidence level juga dicentang 95%, lalu output ratio kita pilih dulu di sini, lalu residuals diklik, dicentang, dan juga standardized residuals, klik OK, dan ini sudah muncul uji regresinya. Mulai dari summary output, ANOVA, sampai residual output. Buat hipotesis. Ada hipotesis simultan, uji F, dan hipotesis parsial, uji T. Hipotesis simultan, H0-nya, ROA, DER, dan size secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau Tobin's Q-nya. H1-nya, ROA, DER, dan size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau Tobin's Q. Hipotesis parsial, uji T-nya, untuk ROA, H0 ROA tidak berpengaruh terhadap Tobin's Q, H1-nya ROA berpengaruh positif terhadap Tobin's Q. DER-nya H0, DER tidak berpengaruh terhadap Tobin's Q, H1-nya DER berpengaruh negatif terhadap Tobin's Q. Di sini ada size, H0-nya size tidak berpengaruh terhadap Tobin's Q, dan H1-nya size berpengaruh positif terhadap Tobin's Q. Kita mulai membahas uji regresinya. Di sini ada regression statistics dimulai dari multiple R sebesar 0,97. Ini tuh sangat kuat, hubungan linear antara variabelnya bebas dan terikat sangat tinggi. Lalu R square-nya itu 0,95 alias 95,02%. Variasi Tobin's Q dijelaskan oleh ROA, DER, dan size. Lalu ada adjusted R square 0,944. Nah, setelah penyesuaian jumlah variabel, modelnya itu masih menjelaskan 94,45% variasi Y. Lalu ada standard error-nya 0,17. Artinya rata-rata kesalahan prediksi modelnya itu sebesar 0,17. Lalu ada observations-nya 30. Karena jumlah data sampel yang digunakan dalam regresi adalah 30. Kita bisa di sini ada 30 ya, N-nya. Next kita ke tabel ANOVA. Di sini kita bisa lihat keputusannya tolak H0. Kenapa? Karena nilai signifikansi F-nya itu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, makanya H0-nya itu ditolak. Artinya ROA, DER, dan size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau Tobin's Q pada tingkat signifikansi 5%. Kita lanjut ke uji T-nya. Kita bisa lihat intercept-nya itu tidak signifikan. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini ada T hitung dan juga T kritisnya. T hitungnya itu 1,07 di bawah T kritis. Lalu untuk ROA-nya ini signifikan alias tolak H0 karena T hitungnya lebih besar daripada T kritis. Untuk DER-nya signifikan karena 5,13 T hitungnya itu lebih besar daripada T kritisnya. Dan yang terakhir size juga seperti itu, 2,98 T hitungnya lebih besar daripada T kritisnya. Kita juga bisa pakai p-value di sini. Di sini p-value yang intercept itu 0,29, dimana itu di bawah 0,05 yang tidak signifikan, sedangkan yang lainnya itu di atas 0,05, makanya signifikan alias tolak H0. Di sini T kritisnya memakai rumus Excel ya. Next, disimpulkan bahwa persamaan regresinya itu Y topi sama dengan min 1,486 sekian ditambah ROA-nya 0,0895 X1 dikurang ini DER-nya 0,14 sekian, lalu size ditambah size-nya 0,279 X3 yang sebelumnya ini X2, lalu ditambah size-nya X3. Ini ada residual output-nya. Oke, kita lanjut ke analisis atau interpretasi. Kita mulai dari koefisien determinasi R square.
Nah, nilai R-square kita bisa lihat di atas di sini, dan R-square dan adjusted R-square ya. Nah, nilai R-square-nya itu 95,02%, berarti sebesar 95,02% variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel ROA, DER, dan size secara simultan. Sisanya sebesar 4,98% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai adjusted-nya yang sebesar 94,45% ini menunjukkan modelnya tetap sangat baik setelah mempertimbangkan jumlah variabel bebas. Nah, artinya model ini tuh punya daya prediksi yang sangat tinggi atau sangat kuat. Kita lanjut ke kesimpulan uji F simultan dari tabel ANOVA ini. Nah, kesimpulannya itu tolak H0. Dari mana? Karena nilai signifikan F-nya itu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, makanya H0 ditolak. Artinya, ROA, DER, dan size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Kita lanjut nih ke kesimpulan uji T-nya atau parsial. Yang pertama ada intercept-nya. Keputusannya gagal tolak H0 karena T hitungnya itu lebih kecil dari T kritis. Artinya tidak signifikan karena tidak memiliki dampak nyata secara parsial. Lalu ada ROA-nya. Di sini ROA-nya tolak H0 karena T hitungnya itu lebih besar dari T kritis. Maka signifikan positif ROA ini berpengaruh nyata dan positif terhadap Tobin skew. Begitu pula dengan DER dan size-nya. Di sini kita bisa lihat T hitungnya itu lebih besar daripada T kritisnya. Atau kita juga bisa menggunakan p-value. P-value yang ada di sini. Kita lanjut ke interpretasi koefisien regresi. Di sini ada intercept ya. Intercept-nya sebesar min 1,4863. Itu dari tabel yang ini. Nah, intercept sebesar ini interpretasinya yaitu jika ROA, DER, dan size bernilai 0, maka nilai Tobin skew-nya adalah min 1,4863. Tapi nilai ini tuh tidak memiliki makna praktis secara ekonomi karena variabel size itu tidak mungkin bernilai 0. Lalu ada ROA sebesar sekitar 0,0895. Artinya, setiap kenaikan ROA sebesar 1%, nilai Tobin skew meningkat sebesar 0,0895 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal, yaitu arah positif. Perusahaan yang lebih profitable mendapatkan penilaian yang lebih tinggi dari pasar karena mencerminkan kinerja yang baik. Lanjut ke DER-nya sebesar 0,1470. Artinya, setiap kenaikan DER sebesar 1 unit, nilai Tobin skew-nya turun sebesar 0,1470 unit. Hasil ini sesuai hipotesis awal yaitu arah negatif. Nah, tingginya rasio utang meningkatkan risiko finansial sehingga investor memberikan valuasi yang lebih rendah. Lalu ada size sebesar kurang lebih 0,2179. Artinya setiap kenaikan logaritma natural total aset sebesar 1 unit, nilai Tobin skew-nya meningkat sebesar 0,2179 unit, yang mana hasil ini sesuai dengan hipotesis awal juga, yaitu arah positif. Perusahaan berukuran besar itu tentunya lebih mudah dikenal investor dan memiliki akses pembiayaan lebih baik. Jadi kesimpulannya apa? Nah, berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dengan N sama dengan 30 perusahaan, kita mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, secara simultan, ROA, DER, dan size berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau Tobin skew, artinya H1 diterima. Lalu secara parsial, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin skew, berarti H1 diterima. DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobin skew, artinya H1 diterima. Lalu, size berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin skew, artinya H1 juga diterima. Terakhir, model regresinya kita sudah bahas sebelumnya, yaitu Y-topi sama dengan min 1,4863 ditambah dengan 0,0895 X1-nya dikurang 0,1470 X2 ditambah 0,2179 X3. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.